Halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, kita langsung masuk aja ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, ada beberapa saham yang kita akan analisa hari ini, yang dimana saham ini menarik untuk kita pantau untuk besok nih, hari Senin. Jadi saham yang pertama ialah saham ayam-ayaman atau Cepin, teman-teman. Jadi Cepin itu sebetulnya kan udah pernah dianalisa, tapi dia kan sideways ya di rectangle ini. Teman-teman bisa lihat ini rectangle-nya, dan hari kemarin waktu hari Jumat 2 September dia closing hammer gitu, dia bikin candle hammer dan dia itu closingnya rebound dari MA50 nya nih, teman-teman bisa lihat ya, rebound dari MA50 nya. Emang volumenya nggak terlalu gede, maksudnya gede sih dibanding rata-rata ini, gede ya, 2 kali lipatnya, tapi belum berhasil lebih gede dari 20 hari ke belakang. Tapi teman-teman ini udah kelihatan ada akumulasi di sini karena 2 kali lipat dari volume koreksi sebelumnya dan dari buy sebelumnya juga. Jadi Cepin ini kelihatan menarik. Kalau misalnya kita lihat dari ini, sebetulnya ini ada pola bullish juga, yang dimana ini bisa dibilang rectangle ya, bullish rectangle. Nah ini targetnya dari ini, kalau bisa kita lihat dari pola flag seperti ini, maka Cepin target sampai ke sini atau ya di area sini ya. Kalau kita lihat juga ini adalah resistnya dia di area sini ya, ini resistnya si Cepin. Kita bisa lihat, jadi targetnya itu kalau dia breakout dari rectangle ini, Cepin menguat sampai ke area resist yang di sini, kurang lebih di 6.500-an atau 8%-an. Jadi teman-teman, kalau kita mau buy Cepin, kita tunggu dia valid breakout gak dari sini. Kalau dia nggak breakout, maka berpotensi dia bikin turun lagi karena dia lagi sideways nih. Kalau kita lihat dari MACD, dia kelihatan akan menguat. Dari stokastik, dia sayangnya berada di jenuh beli, tapi dia golden cross, masih ada potensi. Makanya kenapa kita mesti pastiin dia breakout. Kalau dia nggak breakout, berpotensi turun dulu ke MA50 atau MA200 ya. Tapi kalau dilihat dari MA50, dia udah golden cross ke MA200. Ini udah tanda-tanda awal yang dimana Cepin ini akan reversal. Jadi menurut gua Cepin menarik untuk kita pantau gitu. Coba kita lihat broksumnya dari Cepin. Oke. Cepin 2 September small distribusi netral. Nah tapi teman-teman perhatiin, yang beli ini udah mulai foreign nih. AK sama BK beli ya udah 5,4 miliar, 2,9 miliar di average 5877, 5840. Kalau kita lihat juga langsung broksum foreign net buy-nya itu 10 miliar untuk beli Cepin kemarin 2 September. Jadi foreign habis ngebuang barang nih dari 19 Agustus sampai 29 Agustus udah buang barang dia banyak. Terus dia udah mulai akumulasi lagi di 30 Agustus. Coba kita lihat average mereka di tanggal 30 Agustus sampai 2 September ya. Kita lihat dari sini 30 Agustus sampai 2 September. Kita lihat AK sama BK. Itu BK masih net sell average-nya, tapi kelihatannya tanggal 2 September dia udah mulai akum. Nah, AK masih totally akum, netnya akum di 5870. Jadi kalau kita mau beli Cepin, kalau emang kita mau harganya nggak jauh-jauh dari mereka ya, kita beli di besok waktu dia di sini nih 5870. Tapi kalau kita mau buy on breakout, maka gua sih akan lebih prefer beli kalau di harga 6.000 gitu ya, lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi gua mau pastiin dia beneran breakout atau enggak. Kalau nggak breakout maka bahaya. Jadi 6.050 gua baru buy lah. Jadi ini gua ganti ya 6.000. Ini 6.050. Ini kan high-nya di tanggal 22 Juli, high-nya itu 6.050. Maka kalau dia berhasil breakout 6.050 dengan volume, gue baru mau entry. Kalau gue sih akan seperti itu ya. Jadi valid dulu nih dia breakout gak. Kalau nggak breakout, kemungkinan dia akan sideways lagi teman-teman. Seperti itu untuk Cepin ya. Sekarang kita akan masuk ke saham berikutnya, itu Doit. Doit kemarin, kalau teman-teman udah nonton video Doit 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, Doit beneran terbang ya di tanggal 2 September. Kelihatan dia mau reversal nih teman-teman, kelihatan banget dia mau reversal. MACD terus menguat, terus dia golden cross nih akhirnya dia naik
close 9%-an, yang dimana targetnya 11% ini udah mau kecapai, yaitu kepentok MA 100. Jadi kalau mau beli Doit, lagi-lagi kalau mau beli Doit jangan langsung FOMO beli di sini. Ada dua opsi kalau mau beli Doit. Teman-teman nunggu si Doit ini retrace ke bawah supportnya ini ya, di area sini nih atau di area 404 baru dia rebound. Nah, kalau gue sih akan ambil opsi ini, dia tunggu dia koreksi sampai sini baru dia rebound. Nah, kalau misalkan dia rebound dari area ini 404, maka berpotensi breakout lagi di atas MA 100-nya. Dan kalau dia breakout di atas MA 100, maka Doit bisa dikatakan reversal untuk mencapai gap-gap yang ada di sini. Ini ada gapnya nih, gapnya ada beberapa ya. Ini kita bisa katakan ini gap yang ke-1 ya teman-teman. Nah, ini gapnya Doit nih gede bener nih, ini ada gap juga nih di sini. Jadi berpotensi dia minimal sampai tutup gap yang di sini nih teman-teman. Doit kalau dia, jadi ada dua opsi. Yang pertama kita tunggu dulu di sini, baru kita entry dia rebound, atau yang kedua adalah tunggu dia breakout dari 428 atau closing di atas MA 100 baru kita buy. Sama potensinya sama-sama lumayan ya. Kalau kita tunggu dia koreksi di sini, kita jual di sini 18% potensinya. Kalau misalkan kita belinya di sini, udah breakout, berpotensi juga 10%-an. Jadi sama-sama mantap. Stop lossnya kalau dia breakdown lagi dari MA 100. Demikian juga ini. Stop lossnya kalau dia breakdown lagi dari supportnya. Jadi kurang lebih risikonya 4%-an. Tapi kalau emang besok Doit dikasih koreksi sampai sini, maka menurut gua itu kesempatan yang langka. 404 itu kalau dapet ya. Jadi kita boleh cicil beli dari 410 sampai 404. Ya masih kelihatan menguat, stokastik walaupun berada di jenuh jual tapi golden cross. Coba kita lihat broksumnya si Doit. Kita lihat average bandar berapa sih dari 2 September ya. Small akum MG punya barang di 412, EYU punya barang 415. Sekarang Doit di harga 418. Nah, kemungkinan besar kecil sekali kalau misalkan Doit turun dulu ke 404, kecuali si bandar ini emang mau buang barang ya, mau barang setengah buat nge-cover di 404 lebih banyak, mungkin bisa aja. Tapi ya best price nya kalau bisa kita mau cicil Doit, tunggu dia koreksi 410 ke bawah gitu ya teman-teman, karena dia terbangnya tinggi banget nih, berapa kali lipat volume sebelumnya, 4 kali lipatan. Kalau koreksi besok low volume 410 ke bawah sampai batasnya 406 support. Cut loss kalau close di bawah 400 ya, 394 cut loss, kemungkinan dia turun seperti itu. Kalau misalkan kita ngelihat dari foreign, si Doit ini akum juga ya, 1 sama 2 September akum 4 miliar. Menurut teman-teman Doit menarik gak? Silahkan komentar. Oke, ke saham berikutnya itu Indi. Indika Energi ya, teman-teman bisa lihat Indi ini baru aja breakout dari pola cup and handle ya, baru aja breakout dari pola cup and handle. Maka menarik sekali kalau dia breakout gitu ya, beneran breakout. Tapi sayang nih breakoutnya dia nggak pakai volume nih, volumenya masih biasa aja teman-teman. Dan kalau misalkan dia turun ke area sini, kita boleh buy juga nih. Berarti kan dia habis breakout, dia pullback ya, koreksi. Kita boleh buy, targetnya kalau dari cup and handle kan bisa sampai sini nih 21%. Ya lagi-lagi kita lihat broksum lagi gitu ya, mereka punya pada barang di harga berapa. 2 September AKBK akum di 2960, Indi kemarin close di 2940. Nah kalau kita beli 2940, average kita lebih murah dari mereka kalau kita lihat ya. Coba, nah foreign baru buy di 2 September, berarti baru banget di akum nih 12 miliar ya sama foreign ya. Kemarin kan dia habis buang-buang barang nih, tapi barangnya foreign masih banyak, teman-teman bisa lihat tuh. Kok jadi keganti ininya. Nah, barangnya foreign masih banyak. Ya beli banyak nih. Buangannya baru dikit. Jadi ini si foreign masih punya barang banyak nih, teman-teman. Average mereka coba kita lihat ya dari Agustus deh. 18 Agustus, 19 Agustus. Masih big akum ya. Jadi masih big akum nih. AK tuh masih big akum. Average mereka 2880. Kurang lebih di 2800 sama 2900. Jadi kalau kita mau beli Indi, kalau dia koreksi dulu sampai sini, maka kita masih dapat best price nih 2910 gitu ya. Atau kita mau beli dia pas ini kan udah breakout, maka boleh juga entry di 2970 juga masih nggak apa-apa. Tapi kalau mau best price ya ikutin harga mereka.
Dan stop lossnya ya lagi-lagi di sini. Kalau dia jebol lagi dari support yang di sini. Menurut teman-teman ini menarik gak? Silahkan komentar juga ya. Oke, saham yang selanjutnya itu PNLF ya. Bang ininya punya si Panin nih, grup Panin. Jadi dia sideways tapi yang menarik waktu dia jebol dari MA50 dia naik lagi, dilawan sama dia. Teman-teman lihat nih ya, koreksi dia low volume. Koreksinya low volume, diangkat hijau gede, koreksi lagi low volume, reversal nih. Pak, breakout dengan volume gede. Breakout lagi, volume gede. Tak lama-lama turun. Koreksinya lama-lama turun nih. Tak. Dia mantul tapi masih kecil volumenya. Nah, kalau kita menarik sih menurut gua PNLF ini menarik buat kita lihat ya, karena dia masih golden cross. Tak masih uptrend. Menariknya kalau kita mau beli PNLF, tunggu dia breakout dari MA50-nya. Beneran mesti nunggu dia breakout. Kalau nggak breakout maka belum menarik. Tungguin dia breakout dari MA50, maka targetnya bisa 8%. Coba kita lihat ya PNLF. Kelihatan ya 2 September. Sorry. Coba kita lihat 2 September. 2 September ada yang ngebuang barang big distribusi dan netral. Lagi-lagi low volume teman-teman. Transaksi di PNLF cuma 5,3 miliar. Ya. Low volume nih. Yang akum juga masih kecil-kecil. Itu kalau kita ngeliat dari 18 Agustus tadi sampai sini masih big akum. YBYU ini masih megang 48 miliar di average 392. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang PNLF di 394 yang dimana harganya masih sama-sama kayak mereka. Jadi kalau misalkan dia breakout dari MA50 nya di average 400, dia misalkan breakout yang 402, boleh entry. Menarik untuk kita, dan jualnya di resist aja nih, di resist yang di sini aja 436, lumayan kan, 8%-an. Kalau kita lihat foreign akumulasi dari distribusi dari 30 Agustus sampai 2 September masih distribusi terus. Dia buang barang terus nih PNLF, teman-teman. Dia punya barang di 8 Agustus nih gede, tapi dia buang barang mulu. Jadi yang akum total itu si domestik yang megang barang itu ya. Di PNLF begini, koreksinya low volume, kemungkinan rebound. Kalau dia breakout besok dengan volume, maka PNLF menarik untuk melanjutkan uptrendnya dia ya, karena ini kelihatan dia uptrend banget. Menurut teman-teman PNLF menarik gak? Silahkan komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sekian analisa saham kita pada hari ini. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata, dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang kita update setiap harinya teman-teman. Dan mohon bantuannya juga untuk bagikan video ini jikalau video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan ingin mengingatkan, jangan ragu-ragu teman-teman jikalau ingin berkomentar dan ingin minta request saham apa yang kita akan analisa, maka silakan komentar. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.